Halo semuanya, kali ini kita bakal menyelami era baru dari Agentic AI. Ini adalah sebuah teknologi yang menjanjikan revolusi total. Tapi, di saat yang sama, teknologi ini juga seolah membuka kotak Pandora yang isinya resiko-resiko yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Nah, kita akan bedah teknologi ini dari dua sisi ya, janji dan juga bahayanya, lewat 4 bagian. Kita mulai dari revolusi yang dibawanya, terus risiko apa aja yang muncul, solusi praktis yang ada sekarang, dan yang paling penting, gimana masa depannya bakal diatur. Oke, kita mulai dengan satu angka yang kayaknya bakal bikin kita mikir. Menurut laporan terbaru dari Forbes, di tahun 2026 nanti, diperkirakan jumlah agen otonom ini bakal jauh lebih banyak dari manusia di dunia kerja. Rasionya 82:1. Bayangin. Angka tadi itu bukan cuma soal produktivitas loh, ini adalah pergeseran fundamental di lanskap keamanan siber kita. Ancaman yang diperkuat AI, ya menuntut pertahanan yang harus sama cerdasnya juga. Oke, mari kita bedah lebih dalam apa sih artinya pergeseran ini? Oke, bagian pertama, revolusi kali agentic AI. Jadi, apa sih sebenarnya revolusi ini? Simpelnya gini, ini adalah pergerakan dari AI yang tadinya cuma alat pasif, sekarang jadi tenaga kerja yang aktif dan bisa kerja sendiri. Dan perusahaan teknologi raksasa kayak Microsoft, Google, semuanya itu udah rame-rame ikutan. Mereka bikin program mitra, ngasih banyak insentif, cuma buat bantu bisnis-bisnis lain membangun dan pakai agen AI mereka sendiri. Ini jelas pertanda pergeseran ekonomi yang masif banget. Nah, tapi di balik kekuatan yang luar biasa ini, muncul juga kelas risiko yang benar-benar baru yang kita sendiri baru mulai coba pahami. Ancaman pertama, krisis identitas. Identitas kita jadi target utama. Coba deh Anda bayangin, ada deepfake real time yang saking sempurnanya bisa niru seorang CEO di panggilan video, terus nyuruh transfer dana palsu. Gimana kita bisa percaya lagi? Ini benar-benar menciptakan krisis kepercayaan yang fundamental. Ancaman kedua, si orang dalam otonom. Gini, agen-agen AI ini kan kita percaya mereka selalu aktif dan punya akses istimewa ke sistem kita. Nah, justru karena itu, mereka jadi target paling empuk buat para penyerang. Sekali diretas, mereka bisa diubah jadi ancaman dari dalam yang bergerak sendiri. Dan ancamannya ternyata lebih dalam dari itu. Ada yang namanya data poisoning, di mana penyerang diam-diam merusak data yang dipakai AI buat belajar. Terus, ada juga tanggung jawab hukum baru buat para eksekutif. Mereka sekarang bisa dituntut secara pribadi kalau AI di perusahaannya berbuat nakal. Jelas ini bikin keamanan AI jadi isu super penting di level dewan direksi. Oke, jadi pertanyaannya, dengan semua resiko ini, gimana caranya kita menjinakkan teknologi ini? Nah, mari kita lihat solusi-solusi praktis yang lagi dikembangin sama para engineer. Salah satu tantangan terbesarnya itu disebut oleh Anthropic sebagai masalah insinyur amnesia. Gini deh, AI itu kan punya jendela konteks atau gampangnya ingatan jangka pendek yang terbatas. Jadi kalau dia ngerjain proyek jangka panjang, setiap kali mulai sesi baru, dia itu lupa apa yang udah dikerjain sebelumnya. Ya jelas jadi susah kan buat melanjutin tugas yang rumit. Nah, buat ngatasin ini, para peneliti bikin semacam kekang atau pengendali yang idenya niru dari praktik terbaik di software engineering. Contohnya nih, buat masalah agen yang suka ngaku kerjaannya udah selesai padahal belum, solusinya adalah kita kasih dia daftar fitur yang terstruktur. Jadi kayak checklist yang wajib dia selesaikan satu persatu. Nggak bisa seenaknya bilang beres lagi. Solusinya itu ternyata pakai 2 jenis agen yang beda. Pertama ada agen inisialisasi, yang tugasnya nyiapin semuanya di awal. Bikin daftar kerja, catatan kemajuan, pokoknya nyiapin panggungnya. Terus yang kedua ada agen pengerja, yang tugasnya cuma bikin kemajuan sedikit demi sedikit secara bertahap, lalu ninggalin semuanya dalam keadaan rapi buat sesi berikutnya. Jadi intinya di sini adalah memastikan setiap sesi kerja si agent itu berakhir dalam keadaan bersih atau clean state. Analoginya tuh kayak seorang koki profesional yang selalu bersihin dapurnya setelah selesai masak. Tujuannya biar koki di shift berikutnya bisa langsung kerja tanpa perlu beres-beres dulu. Nah inilah kunci supaya ada kemajuan yang konsisten di tugas-tugas yang rumit. Oke, kekang teknis tadi tuh penting banget, tapi itu cuma satu kepingan puzzle aja. Gambaran besarnya, ya ini soal tata kelola dan regulasi. Dan ini langsung membawa kita ke pertanyaan penting soal pengawasan. Dengan kekuatan dan risiko sebesar ini, siapa yang sebenarnya pegang kendali?
siapa yang mastiin teknologi ini dipakai secara bertanggung jawab? Pemerintah tentu saja mulai turun tangan. Salah satu contoh paling konkret itu adalah Undang-Undang AI dari Uni Eropa. Mereka pakai pendekatan berbasis resiko. Artinya apa? Sistem AI yang resikonya tinggi, misalnya yang dipakai di infrastruktur penting, bakal diawasi jauh lebih ketat. Dan ada tenggat waktu yang jelas buat perusahaan untuk patuh. Pergeseran ini juga menuntut kita punya keahlian-keahlian baru. Fokusnya itu bukan lagi cuma soal coding dasar, tapi lebih ke arsitektur tingkat tinggi. Keahlian di framework agentic, atau teknik seperti RAG, yang intinya ngasih AI akses ke pengetahuan dari luar biar nggak ngaco. Itu jadi makin penting. Jadi ini bukan sekedar upgrade teknologi ya, ini adalah sebuah paradigma yang benar-benar baru tentang cara kita bekerja, cara kita berinovasi, dan cara kita mengelola resiko. Ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan akhir yang cukup provokatif. Agen-agen otonom ini sudah ada di sini. Pertanyaannya, kita ini sebenarnya lagi membangun alat atau kita lagi membangun pengganti kita sendiri? Saat kita terus membangun sistem yang makin pintar dan mandiri, kita harus terus bertanya, untuk apa semua ini? Dan masa depan seperti apa yang sebenarnya sedang kita ciptakan?